Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengidentifikasi bisnis dan analisis kebutuhan. Studi kasus 1. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Dimas Budi Kusuma sebagai video editor. Saya Faisal Akdan sebagai pembuat slide presentasi. Dan saya Muhammad Alwi Yusuf sebagai pembuat materi. Di sini terdapat studi kasus 1. Di sebuah rumah sakit, setiap pagi selalu saja ditemukan calon pasien yang mengantri untuk mendaftar ke poliklinik. Calon pasien selalu datang pagi-pagi, bahkan sejak subuh, agar mendapatkan nomor antrian yang kecil. Proses pengambilan nomor antrian masih dilakukan dengan manual, menggunakan kartu nomor antrian. Namun, masalah lain yang ditemukan adalah adanya praktik calo, di mana mereka mengambil nomor lebih dulu dan menakar nomor tersebut terhadap calon pasien. Dengan cara calon pasien harus membayar nomor tersebut dengan sejumlah uang. Agar proses antrian pasien tidak terlalu padat dan mengakibatkan antrian yang panjang, maka diperlukan sebuah aplikasi antrian online. Aplikasi yang dibangun membuat calon pasien dapat mengklik dan mendapatkan nomor antrian sejak masih di rumah dan datang pada waktu yang ditentukan. Di sini ada permasalahan apa yang ingin diselesaikan. Yang pertama, adanya antrian yang sangat panjang. Karena antrian yang sangat panjang dapat mengakibatkan lingkungan yang tidak kondusif. Lalu, proses pendaftaran yang masih manual. Dan adanya calo yang dapat merugikan pasien. Penyebab masalah studi kasus 1. Adanya antrian yang sangat panjang untuk mendapatkan nomor antrian paling kecil sehingga pasien datang lebih awal bahkan sejak subuh. Lalu proses pengambilan nomor antrian secara manual yang dapat menyebabkan antrian yang sangat panjang sehingga dapat menyebabkan ketidakkondusifan. Dan adanya calo yang ikut mengantri dan datang lebih awal dari pasien untuk mengambil nomor antrian dan menawarkan kembali kepada pasien dengan syarat harus membayar dengan sejumlah uang. Sistem yang akan kami bangun untuk studi kasus 1. 1. Ketertiban bagi calon pasien dan ketertiban bagi calo yang masih berkeliaran. Lalu kebutuhan informasi untuk pasien agar mendapatkan nomor antrian yang lebih mudah, efektivitas waktu agar tidak terlalu banyak mengantri dalam poliklinik, dan kenyamanan lingkungan dalam poliklinik tersebut. Di sini kami juga telah menganalisis kebutuhan apa saja yang ada untuk aplikasi ini. Yang pertama, kebutuhan fungsional. 1. Sistem mampu melakukan pendaftaran bagi pasien baru. Aplikasi ini mampu melakukan pendaftaran bagi pasien yang baru pertama kali melakukan pendaftaran atau menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, sistem mampu melakukan login bagi pasien lama atau pernah melakukan pendaftaran. Untuk pasien yang sudah melakukan registrasi atau pendaftaran, langsung ditunjukkan dalam fitur login dan langsung masuk ke halaman utama aplikasi ini. Selanjutnya, sistem mampu melakukan penginputan nomor antrian pasien yang dapat membantu pasien mempercepat proses pendaftaran supaya tidak mengantri lagi ke poliklinik. Yang terakhir, sistem mampu menginput data pasien. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem non-fungsional. Yang pertama ada hardware dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Ada SSD 512 GB, RAM 8 GB, Intel Core i7, monitor 14 inci, kabel jaringan atau LAN, mouse, dan keyboard. Selanjutnya terdapat software
Kami juga membutuhkan Windows 10, MySQL, database, internet, dan juga website. Nah, ada juga sistem keamanan yang dilengkapi dengan yang sudah menjamin terjaga pasien yang sudah mendaftar. Selanjutnya ada kebutuhan. Nah, aplikasi ini mampu menampilkan informasi password salah. Selanjutnya kebutuhan keamanan dilengkapi dengan password yang sudah terjamin untuk data-data pasien yang sudah mendaftar. Selanjutnya ada kebutuhan aplikasi ini mampu menampilkan informasi salah ketika pasien login. Selanjutnya informasi cara mendaftar dan mengambil nomor antrian. Juga aplikasi ini menampilkan informasi jadwal praktek dokter. Selanjutnya informasi terupdate mengenai nomor antrian, dan aplikasi ini juga menampilkan jumlah pasien yang sudah mendaftar dan mengambil nomor antrian. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan kinerja. Aplikasi ini membantu proses menjadi lebih cepat. Kesesuaian pemanggilan nomor antrian yang sudah didapatkan oleh pasien, terjaganya data-data pasien dari pembobolan atau sebagainya. Yang terakhir, tidak terjadi error dalam update nomor antrian. Yang terakhir ada analisis kebutuhan user. User mampu melakukan sign in dan sign up. Dan yang terakhir, user juga mendapatkan nomor antrian. Di sini juga kami memiliki analisis pieces. Yang pertama ada analisis secara performa dengan kelemahan pengelolaan sistem pendaftaran masih menggunakan sistem manual sehingga kurang efektif dari waktu dan biaya. Yang kedua ada informasi dengan kelemahan tidak adanya informasi poliklinik sehingga calon pasien tidak mengetahui informasi lebih lanjut. Yang ketiga, analisis ekonomi dengan kelemahan pertimbangan memanage ekonomi yang masih kurang sehingga terjadi biaya yang terlalu mahal. Yang keempat ada analisis control security dengan kelemahan belum adanya sistem digital sehingga data yang disimpan dan dikumpulkan dalam bentuk hard copy dan kemungkinan ada data pasien yang hilang atau rusak. Yang kelima ada analisis efisiensi dengan kelemahan masih banyak membutuhkan waktu dan biaya sehingga pasien harus diwajibkan untuk menunggu. Dan yang terakhir ada analisis service dengan kelemahan pengambilan nomor antrian masih bersifat manual sehingga mengakibatkan terjadinya antrian yang panjang saat pengambilan nomor antrian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.